الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin alhamdulillah rahimahullah. Ada dua hal yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah berikan kepada kita tugas hidup. Yang kedua, Allah berikan kepada kita jaminan hidup. Apa tugas hidup? Tugas hidup adalah ibadah. Apa jaminan hidup? Jaminan hidup adalah milik rezeki. Menurut seorang ahli sufi, Syekh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsimuka fima tuliba minka dalilun ala al-imasil basirah. Di dalam kitab kamu sungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dicari oleh Allah, sementara engkau lalai melakukan tugas hidup yang diberikan oleh Allah. Kalau sikap kamu seperti itu, kau sungguh-sungguh mencari jaminan hidup milik rezeki sementara kau lalai melakukan tugas hidup, itu artinya dari alal timasil basirah, hatimu sudah buta. Sekarang ini banyak orang yang mencari milik rezeki, mencari harta kekayaan, akan tetapi mereka tinggalkan tugas ini. Sholat mereka tinggalkan, majelis taklim mereka tinggalkan. Bahkan bukan cuma itu, mereka dalam rangka mencari milik rezeki itu tidak mempertimbangkan dan tidak memberikan urusan aturan-aturan main, tidak memberikan halal dan haram. Itu hak siapa, ini hak siapa, tidak kenal dengan hak dia, tidak kenal dengan hak orang lain, dia ambil semua. Nah, andai orang mencari milik rezeki seperti itu tanpa memberikan halal dan haram, apa tugas itu ditinggalkan, boleh jadi miliknya rezekinya tertumbuh, harta berlimpah, tapi Allah janji fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku ambil ketenangan, keberkahan hidupnya, segala ayat tapi dengan. Makanya orang-orang yang seperti itu di Cimangsa dulu dibawa ke kanan bapak, dulu nonton, coba Pak kami lihat. Kambing juga pernah sekolah. Makanan kambing itu rumput. Kalau kambing dikasih sate atau dikulit, saya yakin tidak akan mau makan. Pangan gulai rumah nikmat, masuk ke rumah, saya yakin tidak mungkin dimakan. Sapi, daging sapi masuk ke rumah, mau dimakan. Tapi rumput sekalipun kering, pas dilihatkan. Kenapa? Rumah apa dari sapi, sate, lain hak lain di rumah. Hak lain itu tidak ditinggalkan buah ikan. Ayam lihat Pak bahwa ini mangsanya terlalu dari tanah ayam. Coba tinggal lihat ayam dikasih makanan gabah,
dengan pasir, campur aduk dengan pasir, asumkan ke ayam. Saya yakin ayam bisa milih mana gabah, mana pasir. Cok gabah, cok pasir, kasih situ. Tapi setengah jam kemudian cuma pasirnya saja, gabahnya habis. Bisa memilih mana pasir, mana gabah, mana makanan. Sementara manusia diberi hukum halal dan haram, kawin dalilnya. Makanya lebih hina daripada kambing, lebih hina daripada ayam. Nah, banyak sekarang ini orang yang mencari harta kekayaan tapi tidak mempertimbangkan halal dan haram. Mana milik saya dan mana milik hak orang lain. Dia bergaya kadang belanja saja, kualitas saja, kualitas yang harga puluhan juta, sepatu puluhan juta, kacamata. Dia belanja semua di sini ke Singapura, mana-mana dia datangi setiap negara. Sementara orang lain yang teraniaya, yang haknya dirampas, mereka mau makan pun kesulitan. Dia tenang-tenang saja memakan hak orang lain. Nah, kalau seperti itu, saya yakin negeri ini akan hancur. Satu keluarga pun akan hancur kalau sudah tidak lagi mempertimbangkan halal dan haram. Saya jadi ingat kita ini, Allah itu bukan hanya mampu memberi, tapi Allah juga Maha Kuasa mengambil kembali rezeki yang ada dalam diri kita. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, bagaimana Allah memberikan kabar kepada kita bahwa banyak orang yang bermegah-megahan, kemegahan, kemewahan adalah melupakan kita, melupakan kita. Orang bikin rumah gedung bertingkat, dia tidak ingat terhadap ukuran 1 kali 2 meter itu rumah yang akan dia tinggali nanti di akhir kehidupan. Dia ingat dengan ukuran, dia hiasi rumah-rumah dengan kristal-kristal yang sangat mahal dan mewah. Dia sendiri lupa bagaimana hebatnya penerangan nanti di alam kubur. Apa yang akan jadi penerang? Mereka lupakan amal-amal untuk menerangi alam kubur mereka. Dia beri baju itu mahal, harga baju. Kadang-kadang saya di sini kita tinggali melalui Sobor, baju AWA dan segala itu, tapi harganya 4 juta sejarah. Pengadilan saya beli baju 1 juta di warna komplit, baju kilo. Jadi sekali ini sudah rusak. Itu baju harga, masya Allah, tas, alat-alat kecantikan sampai 1 pak segini aja sekitar 5 juta. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Dia tidak kenal dengan baju yang akan kita pakai nanti. Dia tidak paham dan tidak ingat bahwa baju yang akan dia pakai itu nanti baju dari kain. Dia baju dijahit, sekalipun bajunya mahal, baju-bajunya mahal. Sampai ada tetangga saya punya baju 6 lemari. Lantai 1, lantai 2 ada berapa lemari. Di dalam itu ada ala-ala Syahrini, ala Uniku, ala Jerman. Harganya 2 juta ke atas. Sampai ada harga ada baju yang beratnya 8 kilo Pak. Berat upaya. Berat pernah beli. Isi saya juga punya baju berat yang berat juta. Cicilan PT. Semua ditinggalkan. Ketika dia mati, itu kata anak yang pertama, adek kalau itu lemari mama kunci, bibi itu baju yang kemarin dicuci, tolong masukkan ke lemari semua. Itu semua baju ini masukkan ke lemari. Dia pulang belanja, dulu juga dia datang belanja, pulang juga dia belanja. Cuma kenapa pakai kain kafan? Ya kalau dulu dia datang belanja pantas karena dia baik. Tapi kan ini saudara dia yang ibu-ibu paling caranya seorang pantas ketika dijalurkan. Makanya itu semua ditinggalkan. Kalau kata-kata saya itu pernah disusun dalam sebuah syair. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukan, tak sadarkan, kau kira dirimu siapa? Itu yang pernah
sampai dengan kata saya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimahullah, dia tidak tahu kamar dia begitu indah, cantik dan artis. Dia tidak kenal dengan yang namanya yang mahal. Dia beli parfum harga 4 juta surprise. Dia tidak kenal dengan yang namanya itu air mata lulus, si nyong-nyong yang akan dia pakai di akhir kehidupan nanti. Bantal dia beli, kasur dia beli harga puluhan juta, sementara dia tidak ingat akan hamparan tanah yang akan dia tempati. Jadi kemegahan itu sampai dia lupa bahwa suatu saat akan kembali. Makanya kata Allah, mereka tahunya hatta zulul maqabir, andai mereka sudah ada di dalam kubur. Bapak Ibu hadirin hadirat, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua dalam rangka kita menjadi rezeki. Dalam rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita ikuti saja prosedur yang sebenarnya. Kita berjuang, berikhtiar, biarlah Allah yang akan memberikan berapa sebenarnya ditunjukkan rezeki kita. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Aku yang akan ngatur rezeki Allah. Silakan kalian sekolah di mana saja, kuliah di mana saja, mau ngambil fakultas jurusan apa saja silakan. Tapi kalau kamu keluar dari sarjana, mau jadi profesor, jadi doktor, jangan harap kalian bisa ngatur rezeki sendiri. Tidak, kata Allah. Nahnu qasamna bainahum, aku yang akan ngatur. Saya punya teman 90 orang dulu satu kelas, jurusan sama, kuliah sama, materi pelajaran sama, dosen sama, tempatnya sama, bayarannya pun sama. Keluar semua jadi sarjana. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang rezekinya sama. Berbeda. Bahkan ada teman saya dari Satpam Sejauh itu sarjana dulu yang sama dengan saya sekarang wing. Ada teman saya malah sekarang buka jualan keripik sambal. Tapi memang omsetnya hebat. Tanya dia, apa ada dia yang jurusan keripik? Dia yang tidak bisa jurusan keripik. Kenapa dia keripik? Kenapa? Walaqad makkannakum fil ardh. Silakan. Kamu berusaha berjuang mencari apa? Aku yang akan mendapatkan kamu. Keran rezekimu di mana? Tidak akan sama. Ada keran yang dari kepolisian, ada keran dari pegawai negeri, ada keran dari Telkom, ada keran dari Pemda, ada keran dari mungkin ngomong aja sama, ada kerannya dari kaki sekali nembak sambil lihat, ada keran dari tangan sekali nggak gebuk sambil lihat. Ditunjuk Allah. Makanya kalau kita mau usaha, buka usaha jangan ikut-ikutan orang. Wah, saya sekolahnya SMP, saya di saya dulu. Biro saya tidak bisa bagi lain. Belum tentu kalau kita yang negara kita akan sukses. Kalau orang itu sudah putar-putar oleh yang lain. Makanya kita ikuti saja lah prosedur yang Allah berikan kepada kita, yang kita minta berusaha berjuang. Jangan kuliah, pesantren saja sekarang. Silakan kiainya, boleh sama. Silakan mau pesantren mana saja. Kiainya sama, santrinya diajar sama, kitabnya sama, tempatnya sama. Semua keluar dari alumni dari kiai semua. Tidak ada seorang kiai seorang ustaz pun keluar dari pesantren yang rezekinya sama. Sekarang kita kerja di Jawa seperti semua. Jabatan boleh sama, tapi rezeki tidak akan sama. Makanya pertama, jangan terlalu memandang rezeki orang lain. Kau mikir rezeki itu dia, kau melewati omongan, bakal susah. Ini nanti apa yang kita miliki dalam hidup, insya Allah itulah yang terbaik dari Allah. Karena kalau kita berani Notok-notok bermain ini punya rezeki yang banyak, punya hal yang banyak, tapi kita mempertimbangkan kehalalan, keharaman. Namun kita tidak lupa Rasul mengatakan lahmun nabata minal haram awla finnar. Dari yang tumbuh dari barang haram ini neraka kalian. Dibayangkan kita bawa duit dari kantor, dari usaha, hasil haram. Begitu dibawa ke rumah, ini uangnya uang nafkah dari bapak. Terus isi kita berangkat keluar, beli nasi, apa beli beras, beli susu untuk anak-anak kita. Susunya susu yang haram, berasnya beras yang haram. Kenapa? Karena kasarnya haram. Karena keharaman itu ada dua, ada haram zatnya, ada haram kasarnya. Kalau zatnya yang diharamkan, babi, maus, daging yang dikentalkan, anjing itu diharamkan oleh agama. Bangkai tidak boleh, kecuali pakai ikan.
bangkai tidak diperbolehkan, diperkuat oleh hadis Rasulullah. Itu zatnya yang diharamkan. Ada lagi haram karena asal. Zatnya halal, beras halal, baju halal. Tapi kalau dibelinya hasil dari barang haram, artinya kita kerja itu halal, kita jadi polisi halal, jadi karyawan halal. Tapi kalau di dalamnya kita misalkan mengambil hak orang, kemudian kita berikan beras itu terbawa haram karena asalnya haram. Tidak terbayang kita beli nasi, beli beras, beli susu, beli kue untuk anak-anak kita, mereka memakan dengan penuh riak dan tidak tahu mereka bahwa itu adalah uang yang haram. Bayangkan daging yang nempel di tubuh mereka itu daging yang haram, daging yang nempel di tubuh istri daging yang haram. Tegaklah kita memberikan rezeki yang haram terhadap keluarga kita, Pak. Sedangkan kata Nabi, satu suap saja rezeki yang dituap bentah di negara haram, 40 hari 40 malam doanya tidak akan dikabul, dan 40 waktu sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan suap 40 malam, 40 hari 40 malam doa tidak akan dikabul. Sedangkan itu kalau kita beli nasi punya anak bisa tenang, sabiri lah pemilik 10 uang, 10 suap, berarti 60 uang, tambah kerupuk nanti itu sewa, tambah henau 2 sewa, tambah daging, itu 30 tahun dan doa mau insyaAllah. Begitu tega, Pak, memberikan nafkah kepada istri kita. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh isi langit dan bumi ini bersujud kepada Allah, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Itu burung-burung yang terbang tiap hari itu burung dalam rangka bersujud bertasbih. Lauk-lauk Pak Nagareko di jero laut itu dalam rangka bertasbih. Badan kita, organ-organ tubuh kita, saraf-saraf kita semua sedang bersujud kepada Allah. Sementara kita ganggu mereka dengan haram, dengan barang yang haram. Begitu masuk barang yang haram, seluruh saraf-saraf kita terganggu, akan berubah. Makanya banyak orang yang uangnya banyak, tapi karena dosa gede, tidak halal, tidak berkah hartanya, gampang bukannya itu. Gede, sekali sebarang 100 juta, menangani 200 juta, sekali ke dokter, operasi 250 juta, jadi orang itu gede. Tapi alhamdulillah banyak dari dalam gede. Masya Allah. Makanya berkah terhadap pengaruh terhadap darah, terhadap perkembangan anak, terhadap perkembangan keluarga juga kan anasa. Itu darah yang haram. Berbeda dengan yang halal. So makanya dia itu petani yang ada di gunung jauh di sana di satu kampung, dia nyangkul dari pagi pakai sampai pada semut kalau dua dia sudah teringat cuma 50.000 dia bawa ke rumah, di rumah sudah menunggu 5 orang keluarganya, Pak, makan bareng-bareng. Dia tenang, tidak takut melihat polisi, tidak takut melihat jaksa, tidak takut dengan mendengar sinyal mobil polisi. Kenapa? Tidak punya dosa. Dia tenang, anaknya dibawa ke musola, dia bimbing ibadahnya, maghrib dia baca Quran bareng-bareng. Dari keluarga yang sangat miskin, dari kampung jauh di sana, mampu melahirkan anak-anaknya jadi pejabat, anak-anaknya jadi kiai, jadi ulama. Coba kiai-kiai ulama-ulama yang sekarang ada di Indonesia ini, itu awalnya anak-anak petani, anak orang kampung. Sementara anak-anak pejabat yang hartanya melimpah, cuma jadi morfinis, pengedar ganja. Kenapa? Keberkahan. Makanya kita sama-sama yuk kita ambil dengan kebaikan, kita manfaatkan juga di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sedikit demi sedikit harta kita kumpulkan di gudang akhirat untuk bekal kita nanti dalam kehidupan yang sangat panjang yang tidak akan pernah berakhir. Mudah-mudahan kita selamat dari godaan-godaan dunia ini, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan dosa yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berikan tanamkan kepada istri kita agar mereka juga mau menerima padanya diri kita, karena ada kemungkinan suami berbuat jahat juga karena istri. Isi sahabat kalau suaminya mau berangkat kerja, apa yang diucapkan? Pak, hati-hati. Iya, maaf Bapak lain, angkat tangan Bapak.
Mama akan berdoa. Istri sahabat berdoa seperti, ya Allah, sebentar lagi suami akan berangkat meninggalkan kami sekeluarga. Dia akan mencari nafkah, ya Allah. Tolong selamatkan suamiku, kembalikan suamiku dalam keadaan selamat. Mudahkan urusannya, ya Allah. Andai hari ini kau mau memberikan rezeki kepada suami dan kepada keluarga, kami ingin suami pulang membawa rezeki yang halal, ya Allah. Kami siap menahan lapar, ya Allah. Tapi kami tidak akan mampu menahan asam. Andai ada lagi kami yang berguna barang haram, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Baru dia suruh pergi suami sambil cium tangan. Subhanallah. Itu aslinya bahasa Arab, Tuhan. Sengaja saya terjemahkan. Sebelum saya menggunakan bahasa Arab tadi, agar kita terjemahkan jadi capek banget. Nah, supaya nanti itulah pengedasi bahasa saya. Itulah kisi-kisi sahabat indah. Kalau isi pejabat tidak seperti isi sahabat, dia tidak mau suami pulang membawa rezeki yang halal. Begitu dia datang, dari mana ini uang Bapak? Tolong kembalikan. Mama tahu gaji Bapak berapa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimati sultan. Ya Allah, saat ini kami hadir hadapan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kami. Hari ini kami sehat, ya Allah. Pendengaran kami, pandangan kami, ingatan kami. Oleh karena itu kami ingin menerima ilmu dan cahaya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan kami dengan ilmu yang hamba menjadi hamba-Hamba yang saleh, menjadi hamba-Hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu dan siap sabar pada saat Engkau mengujikan. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, ya Allah, yang dapat menghantarkan kami ke dalam surga. Jauhkan kami dari sesuatu yang diharamkan oleh-Mu, dari rezeki yang tidak berkah, dari rezeki yang halal, ya Allah. Kami tidak mau badan kami, daging kami tersentuh dengan rezeki yang tidak halal. Selamatkan kami dan keluarga kami, ya Allah. Mudahkan urusan kami, berkahi kehidupan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Kerja semoga berkah. Assalamualaikum.